Naura adalah siswi SMP kelas 7. Naura ini bisa disebut siswa yang berprestasi di sekolah. Naura merupakan anak yang baik, periang, dan digemari oleh semua guru dan teman-temannya. Tetapi beberapa bulan belakangan ini, Naura sering tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru, sehingga Naura sering dimarahi oleh gurunya. Naura merasa akhir-akhir ini selalu merasakan bosan dengan kegiatan yang itu-itu saja. Dan seringkali badannya juga merasa lelah karena pagi hari harus belajar di sekolah, dan sehabis pulang sekolah Naura harus les sampai malam. Karena Naura sering tidak mengerjakan tugas sekolah, salah satu guru mata pelajaran menyuruh Naura untuk berkonsultasi dengan guru BK agar masalah yang dihadapinya bisa segera teratasi dan Naura juga bisa mendapatkan solusi dari masalahnya. Karena sebentar lagi akan ada ujian kenaikan kelas yang mengharuskan Naura untuk fokus dalam belajarnya. Assalamualaikum. Mari Mbak, silakan duduk. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Tadi sebelum kesini pelajaran apa? IPA, Bu. Apakah pelajarannya menyenangkan? Lumayan. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Saya ingin konseling, Bu. Sebelumnya apakah kamu pernah ikut konseling? Belum pernah. Biar ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling. Baik, Bu. Jadi konseling itu adalah bantuan proporsional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli dapat memecahkan suatu masalah di hidupnya. Konseling itu dibatasi oleh beberapa azas. Yang pertama ada azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, konseli akan dibantu untuk menemukan, memilih alternatif yang dapat untuk memecahkan masalahnya itu. Oh, begitu ya, Bu. Iya, tapi dalam pertemuan kita ini akan dibatasi sekitar 30-45 menit. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, jadi kita harus maksimalkan pertemuan pada hari ini. Tapi jika nanti masalahnya belum terpecahkan, maka kita akan adakan pertemuan lebih lanjut. Kita sudah menyepakati waktu yang akan kita lakukan pada proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan apa masalah yang sedang kamu hadapi. Tapi, Bu, apakah masalah ini tidak akan bocor? Dalam konseling itu ada suatu azas namanya azas kerahasiaan, yang artinya masalah yang dihadapi oleh konseli hanya akan diketahui oleh konseli itu sendiri dan konselor. Jadi orang lain tidak akan mengetahui masalah yang sedang kamu ceritakan. Baik, Bu, saya akan menceritakan yang saya. Baik, silakan. Begini, Bu, belakangan ini saya sering sedih karena sering dimarahin ibu guru. Dimarahin? Kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas. Coba kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu tidak mengerjakan tugas. Saya merasa bosan belajar, Bu. Mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah, dan setelah pulang dari sekolah saya masih harus ikut les. Belum lagi saat pulang ke rumah harus mengerjakan PR. Jadi kamu merasa bosan dengan kegiatan yang itu saja? Karena saya bosan, saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Saat kamu tidur lebih awal, apakah kamu bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugas sekolah? Tidak, Bu, saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tidak mengerjakan tugas sekolah? Iya, Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar, Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan ujian.
Kamu mengatakan kamu harus giat belajar untuk ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian. Lalu, Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. kamu butuh motivasi belajar karena kamu takut gagal dalam ujian. Iya Bu, kalau saya begini terus, saya akan gagal dalam ujian. Jadi, kamu merasa tertekan dalam ujian ini. Iya Bu, saya takut gagal Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman akan menjauhi saya. Ibu paham dengan masalah kamu. Pada dasarnya, kita memang mudah bosan ketika kita melakukan aktivitas yang seperti itu saja. Apalagi di umur kamu yang seperti ini, kamu masih suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya akan menghabiskan waktu di weekend untuk berkumpul dengan keluarganya, main bersama teman-teman, untuk menghilangkan rasa jenuh ketika mereka sudah bosan dalam belajar atau bekerja. Ya juga sih Bu. Nah, sekarang coba pikirkan, apa hal-hal yang membuat kamu senang? Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman saya, atau nonton di bioskop. Nah, kamu sudah tahu hal yang membuat kamu semangat dan senang. Jadi, apa rencana kamu untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar ini? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend, minimal 2 kali sebulan, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang tepat menurut kamu dan Ibu. Apakah kamu bersungguh-sungguh menjalankan itu? Tentu saja Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk diri kamu. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang dengan antusiasme. Apakah ada lagi yang ingin kamu bicarakan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Berhubung waktu juga sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya mari kita simpulkan dulu ya. Awalnya tadi kamu merasa jenuh dalam belajar karena kamu melakukan kegiatan yang itu-itu saja. Kemudian untuk mengatasi masalah ini, kamu berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu untuk jalan-jalan bersama teman-teman saat weekend, dan sesekali mendengarkan musik ketika kamu jenuh ketika belajar. Bagaimana menurut kamu? Iya Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya juga merasa senang dan lega Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini selesai, berakhir, apa rencana kamu? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang cara belajar, melakukan waktu jalan-jalan saat weekend, agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, semoga kamu bisa menjalankan rencana kamu ini dengan sungguh-sungguh ya. Nah kalau begitu, sesi konseling ini kita akhiri saja. Dan kamu jangan suka tidak sampai itu jika kamu sedang menghadapi masalah lagi. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi ingin kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.